paham di dunia sales TO, dan kemungkinan kalian kerja di pabrik atau di pergudangan atau admin. Oke sobat, selamat siang. Hari ini lagi di sebelah gue itu ada teman gue namanya Dera, dan dia itu yang gue tahu dulunya itu dia sales motoris. Dan di sini gue akan coba nanya-nanya, dan dia join visit sama gue. Mungkin join visitnya karena dia dari sales motoris dia lari ke profesi ke sales TO. Di sini mungkin jadi pembelajaran kita sendiri bahwa biarpun dia jadi sales motoris sama sih jualannya jualan barang juga, tapi beda cara untuk bekerjanya, untuk skill-skillnya itu beda. Dan di sales itu beda dengan cara penjualan di sales motoris. Kalau motoris itu ya mungkin balik lagi ya, secara penjualannya itu dia langsung push ke toko, ngobrol langsung, nggak banyak tanya, langsung nawarin barang, produk, dia bawa barangnya langsung, dan dia langsung pembayarannya cash. Beda sama sales TO. Sales TO itu ada dua bagian, yaitu ada tempo dan ada cash. Cash itu ibaratnya COD ya sobat. Dan di sini akan coba tanya sama teman gue yang di sebelah, namanya siapa, kita akan suruh kenalan dulu. Silakan, gimana rasanya? Hai guys, Ini dunia sales TO dan sales motoris. sebenarnya intinya sama sih bro. Kalau sales, namanya kita terjun di dunia sales ya, itu 4 poin terutama tuh yang bisa mengendalikan diri kita di lapangan. Betul. Itu biasanya itu terutama ya, kita ada kemauan dulu. Terus? Kita ada peningkatan di kemauan kita jadi sales, ada pengembangan seperti apa. Iya. Kan dulunya gue sebagai motoris, 2 tahun berjalan, mungkin dalam diri guanya memang terlalu nyaman jadi motoris. Jadi kelihatannya itu gue, orang-orang sekitar juga ngasih masukan-masukan, lu kok di situ gitu-gitu aja. Akhirnya gue lebih nge-clue yang positifnya aja. Jadi gue pindah jadi sales yang kosong nih di tempat ini sekarang. Masih banyak belajar sih gue jadi sales juga di lapangan. Kalau secara sales motoris lu paham ya? Paham. Udah berapa tahun megang motoris? Hampir 10 tahun bro. 2 tahun. Itu semua lu kerjain sebelum di motoris lu kerja apa? Sama gue dunianya kebanyakan dunia sales, tapi kebanyakan lebih ke motoris Ya. kanvas, bawa barang, Cenderung ke situ ya? cenderung ke situ. Terus di saat lu kerja di motoris, jadi sales motoris, apa perbedaannya sama sales TO? Wah, perbedaannya sangat signifikan. Terutama hal yang paling menantang itu toko-toko yang benar-benar kita harus banyak sopan santun yang ditonjolin. Terus yang kedua itu terutama kesabaran juga. Betul. Kita datang ke toko itu nggak langsung seperti gue bawa dulu gue jadi motoris. Artinya tuh gue datang ke toko harus banyak-banyak ngambil hatinya dulu. Iya. Nunggu, sabar, yang gitu sih yang gue perhatiin terutama. Ya kedepannya ya gue harus lebih banyak belajar lagi, beradaptasi lagi di toko-toko gede, toko kecil, toko retail. Oke. Pelajaran jadi sales itu apa? Yang ambil pelajaran yang sangat luar biasa jadi dunia sales, yang benar-benar sangat berharga. Terutama yang paling bener sih, gue bisa belajar. Gue orangnya juga terlihat introspeksi diri gue orang nggak sabar ya. Pengennya buru-buru, terutama gue bisa jadi sales ini ya gue banyak bisa belajar sabar lah. Ngadepin toko-toko yang memang dianya itu memang pelayanannya itu ngantri lama, dan guanya itu nggak bisa buru-buru di situ. Yang kedua ya karakter orang beda-beda, jadi gue bisa temuin berbagai macam karakter orang yang di lapangannya itu orang yang karakternya namanya pengusaha ya, dagang gitu kan, retail grosir yang mereka punya kemauan ya pengen dihormati lah, dihargain. Ketika lu benar-benar masuk ke dunia sales TO itu, pelajaran apa yang lu ambil? Yang bisa lu ambil gitu pelajarannya, ilmunya apanya gitu? Kalau pelajaran sih terutama gue lebih bisa cara-caranya, gue bisa tahu cara pendekatan ke toko yang benar-benar guanya itu bisa lebih ketahuin lagi gitu. Pendekatan itu ke toko A, toko B, toko C itu karakternya beda-beda, perkembangannya maksudnya itu pendekatannya seperti apa.
kan itu rasnya beda-beda. Iya. Kan lu bener-bener dari sales motoris. Betul. Lu belum pengalaman sales TO. Betul. Tiba-tiba lu pindah profesi. Yang membuat lu terkesan apa sih? Yang buat gue terkesan, gue terutama ya hal-hal yang menantang kayak gini, toko-toko yang baru. Jadi gue yang nggak tahu ilmunya jadi lebih banyak tahu gitu. Iya. Pengalaman Itu yang lebih itulah luas yang gitu ya. lebih berkesan lah. Gue lebih banyak yang hal-hal wawasan yang nggak tahu di sales, akhirnya makin terbuka. Apapun bahasa-bahasa sales itu lu lebih banyak tahu lagi. Iya, betul. Jadi intinya mah lu benar-benar gelap banget ya kalau Betul, dunia sales TO betul. gitu ya. Tapi kalau sales sebenarnya kalau dunia sales dia tuh nggak gelap, tapi kalau sales TO dia kerja di sales TO itu sangat gelap banget ya. Makanya masih banyak belajar lah. Jadi intinya mah percaya diri lah Percaya intinya mah diri, ya. ya. Terutama percaya diri sih bro. Kalau dilandasin nggak percaya diri ya kita jalan dari rumah aja takut ya kan. Mau ketemu banyak orang kita kelihatannya minder atau gimana, itu harus kita hilangin jauh-jauh lah. Bener. Kalau untuk terjun ke dunia sales atau dunia marketing. Ya, dan gua mau nanya lagi satu lagi nih buat lu. Kan kadang lu kan pertama sales motoris sama sales TO. Emang kan gua mau nanya, kan banyak orang yang nanya nih sama gua juga nih. Lu di saat terjun di dunia sales TO, lu punya data nggak? Kalau pertama kali turun di dunia sales, data sih mungkin kalau dibilang Tersedia? tersedia untuk dialokasikan di Tangsel ya ada. Ada ya. Tapi nggak semuanya itu Ada. potensi dan toko-toko yang menurut gua potensi yang banyak ya gua masih buta sih. Oke, udah. Oke. Jadi sampai di sini aja dulu, nanti lanjut lagi. Oke, Sobat. guys. Nanti karena di sini masih jam kerja, gue lagi meluangkan waktu pengen berbicara sama dia, pengen tahu cerita-ceritanya, alur ceritanya. Teman-teman. Dan di sini mungkin buat yang belum paham di dunia sales TO dan kemungkinan kalian kerja di pabrik atau di pergudangan atau admin, tiba-tiba lu resign atau lu dipecat, tiba-tiba pas lu mau ngelamar cuma ada di papan spanduk atau ibaratnya lah broker untuk salesman. Jadi salesman itu istilahnya untuk penjualan. Tapi di situ kita dibekalkan SOP namanya. SOP itu standar operasional perusahaan, intinya begitulah. Pokoknya SOP-nya ada. Jadi kita berjualan tidak langsung berjualan ibarat seperti pinggir jalan langsung jualan, enggak. Sama ada SOP-nya juga. SOP kita itu banyak dan di sales TO itu di dunia sales TO itu kita menemui contoh kita punya OB itu adalah outlet binaan atau bisa disebut outlet aktif gitu ya. Outlet binaan kebanyakannya itu ya. Binaan Potensi atau yang potensi enggak aktif. Dan di situ kita bisa menemuin karakter-karakter. Contoh kita punya OB 200. Itu yang ditemuin kita punya 200 outlet. Itu 200 outlet berarti 200 karakter, sobat. Jadi intinya mah percaya diri itu ibarat lu mencintai seseorang tapi belum lu dapet, tapi lu kerja terus dapet, itu percaya diri lu pasti dapet. Sama kayak jualan juga, percaya diri lu ya ibarat lu suka seseorang dan gimana caranya dapetin dia. Ibarat jualan juga sama, dunia sales juga, gimana caranya agar toko itu ngorder dan kita percaya diri. Intinya itu aja sih sobat, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Nanti akan selanjutnya kalau kalian like dan subscribe, gua akan semangat terus buat cari-cari pengalaman-pengalaman yang lain lagi. Mungkin gua kebanyakan di cerita-cerita sales karena gua di dunia sales pekerjaan gua. Karena gua di sini bukan untuk sok pintar apa gimana, tapi gua ingin ayo teman-teman jangan pada nganggur. Di mana ada lowongan, lu mau ada gudang, admin apa yang belum lu coba, nanti suatu saat lu contohnya nganggur atau yang ngelamar tapi nggak bisa, dicoba dulu. Kalau mau ada lowongan sales, contohnya penjualan apa gitu, intinya mah percaya diri. Rezeki mah jodoh pakai banyak cilaka, pasti Allah yang akan memberikan semuanya rezeki itu. Mau jodoh pakai banyak cilaka, ibaratnya kan kalau bahasa orang Sunda ya gitu ya. Dia mah maut lah. Rezeki mah itu ada di tangan kita sendiri, dari diri kita sendiri dan di tangan Allah. Dan baik lagi ya, percaya diri itu nomor satu. Kalau kita tidak percaya diri, jujur
lu mau sampai kapanpun gak bakalan makan itu aja intinya malah gak bakalan lu hidup kalau nggak percaya diri, karena percaya diri itu nomor satu. Mau dimanapun yang penting intinya mah sopan kita terhadap orang lain, pokoknya itulah intinya mah. Jadi di sini nggak panjang lebar lagi, semoga video yang gua ini mungkin ada yang diambil poin-poinnya, intinya mah semangat aja gitu. Tetap semangat. Oke.